Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram, siswa dari 11 IPA 3, akan menjelaskan sistem endokrin. Sistem endokrin. Yang pertama, pengertian hormon. Hormon dari bahasa Yunani, horman, yang menggerakkan adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Kelenjar endokrin ialah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir atau saluran buntu, sehingga hormon yang dihasilkan akan masuk ke sistem pembuluh darah. Yang kedua, perbedaan sistem hormon dan sistem saraf. Sistem endokrin, tempat mengalirnya yaitu peredaran darah, sedangkan sistem saraf, tempat mengalirnya yaitu pembuluh saraf yang terdiri dari neuron. Yang kedua, waktu bekerja. Sistem endokrin membutuhkan waktu bekerja lama, sedangkan sistem saraf cepat. Sistem endokrin bekerja berdasarkan sinyal kimia, sedangkan sistem saraf bekerja berdasarkan sinyal listrik. Dilihat dari fungsinya, sistem endokrin yang pertama itu perangsangan atau penghambatan pertumbuhan serta apoptosis atau kematian sel terprogram. Yang kedua, pengaktifan dan penonaktifan sistem kekebalan. Yang ketiga, persiapan aktivitas baru atau fase kehidupan atau reproduksi. Yang keempat, metabolisme. Sedangkan fungsi dari sistem saraf yang pertama yaitu merespon rangsangan dari luar atau dalam tubuh. Yang kedua, kontraksi otot. Yang ketiga, gerak refleks. Yang keempat, denyut jantung. Berikutnya, jenis-jenis kelenjar endokrin. Jenis-jenis kelenjar endokrin terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Yang kedua, kelenjar pineal. Yang ketiga, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Yang keempat, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Yang kelima, kelenjar timus. Yang keenam, kelenjar pulmonaris atau pankreas. Yang ketujuh, kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Dan yang terakhir, kedelapan, kelenjar gonad pada perempuan yaitu di ovariumnya, sedangkan pada laki-laki yaitu testisnya. Hormon yang dihasilkan kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitari terletak di dasar otak yang menghasilkan banyak hormon penting bagi tubuh. Secara struktural dan fungsional, kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian depan atau lobus anterior terdiri dari hormon somatotropin atau growth hormone. Yang kedua, TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang ketiga, adrenocorticotropic atau HCTH. Yang keempat, prolactin atau lactogenic hormone LTH. Yang kelima, gonadotropin yang terdiri daripada wanita, folate stimulation hormone atau FSH, dan luteinizing hormone atau LH. Sedangkan pada pria, folate stimulation hormone atau FSH dan interstitial cell stimulation hormone atau ICTH. B. Bagian tengah atau lobus intermedia. Hormon melatonin atau melanocyte stimulation hormone atau MSH mempengaruhi warna kulit. C. Bagian belakang atau lobus posterior. Oksitosin berguna untuk menstimulasi kontraksi otot selama proses melahirkan. Hormon ADH atau antidiuretik hormon atau vasopressin digunakan untuk menurunkan volume urin dan meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah. Hormon somatotropin yang berfungsi mempengaruhi pertumbuhan. TSH untuk memelihara pertumbuhan dan perkembangan kelenjar dan sebagai stimulator agar kelenjar tiroid dapat melakukan sekresi hormon T3 atau triiodothyron dan T4 atau tiroksin. HTH merangsang korteks ginjal untuk memproduksi hormon-hormonnya. Prolaktin merangsang kelenjar susu ibu yang baru melahirkan.
FSH pada wanita merangsang pertumbuhan folikel untuk menghasilkan estrogen. LH merangsang ovulasi dan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. FSH pada pria juga merangsang terjadinya spermatogenesis. ICTH merangsang sel-sel interstisial untuk berkembang dan memproduksi testosteron. Yang kedua, kelenjar tiroid menghasilkan hormon triodotironin, tiroksin, dan kalsitonin. Fungsinya mengumpulkan iodium untuk mengubahnya menjadi hormon tiroksin atau T3-triotironin dan T4-tiroksin yang berguna untuk mengatur metabolisme tubuh, serta kalsitonin berfungsi mengurangi kadar kalsium dalam darah, sangat dipengaruhi oleh FSH. Ketiga, kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkan paratormon atau PTH berfungsi meningkatkan kalsium dalam darah, menurunkan kadar fosfat, kontraksi otot, dan proses pembekuan darah. Yang keempat, kelenjar Purkinje atau pankreas. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi mengubah glukagon atau gula darah atau glikosa menjadi gula otot atau glikogen. Glukagon berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang kelima, kelenjar adrenal atau anak ginjal atau suprarenalis. Bagian A, korteks menghasilkan hormon mineralokortikoid atau aldosteron, bisa meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium oleh ginjal. Glukokortikoid atau kortisol meningkatkan kadar glukosa darah. Gonadokortikoid atau androgen mengatur hormon seks pada pria. Bagian B, medula menghasilkan epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Disebut sebagai hormon stres, norepinefrin bisa mengaktifkan mekanisme untuk respon melawan atau kewaspadaan tubuh. Kelenjar gonad pada wanita yaitu kelenjar ovarium. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini memberikan kontribusi pada siklus menstruasi. Setelah menstruasi, hipofisis akan mensekresikan hormon FSH yang merangsang pertumbuhan folikel sehingga akan membentuk ovum dan merangsang sekresi hormon estrogen oleh folikel degrade. Setelah FSH, lanjut ke estrogen. Estrogen berperan terhadap perubahan fisik wanita. FSH akan terhenti maka hipofisis akan mensekresikan hormon LH. Hormon LH menyebabkan ovum melakukan ovulasi atau keluar dari ovarium, dan folikel yang tersisa akan menjadi korpus luteum yang akan memproduksi hormon progesteron. Progesteron memelihara perkembangan endometrium di rahim atau mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Kelenjar gonad pada pria yaitu kelenjar testis. Kelenjar testis menghasilkan hormon testosteron yang berperan pada perubahan fisik laki-laki dan sistem reproduksi untuk spermatogenesis. Sistem endokrin. Sistem endokrin juga memiliki beberapa kelainan, yaitu kelenjar hipofisis. Kekurangan hormon somatotropin akan menyebabkan penyakit kretinisme atau kerdil. Saat anak-anak kelebihan hormon somatotropin, dia akan mengalami penyakit gigantisme atau menjadi raksasa. Apabila dewasa, menyebabkan akromegali atau pertumbuhan berlebihan pada kulit dan tulang. Kekurangan hormon ADH menyebabkan diabetes insipidus. Kelenjar tiroid. Kelebihan hormon tiroid mengakibatkan morbus Bechtereau atau metabolisme yang sangat tinggi. Kekurangan hormon tiroid pada anak-anak menyebabkan kreatinisme dan keterbelakangan mental. Pada dewasa, menyebabkan miksedema. Kelenjar paratiroid. Hipoparatiroid mengakibatkan rendahnya kalsium atau hipokalsemia
dan tingginya kadar fosfat atau hiperfosfatemia. Hiperparatiroid mengakibatkan terbentuknya batu ginjal. Kelenjar pula lehernya atau pankreas. Jika kekurangan hormon insulin, maka akan mengakibatkan diabetes mellitus. Kelenjar adrenal. Jika kekurangan hormon yang kortisol dan aldosteron, maka akan mengakibatkan penyakit Addison.